Ya, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Waalaikumsalam jelas Pak. Ya, oke. Di sore hari ini ketemu lagi di mata kuliah energi terbarukan. Ya, untuk tampilan share screen di layarnya sudah bisa keluar, terlihat. Jelas Pak, terlihat. Ya, nah, di pertemuan ini merupakan kelanjutan atau continue dari pertemuan di minggu sebelumnya. Di minggu-minggu sebelumnya sudah diceritakan mengenai potensi. Jadi ada beberapa potensi atau peluang ya. Potensi itu sama saja dengan peluang energi terbarukan di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia ini diceritakan mengenai potensi energi atau peluang yang dimiliki. Yang pertama itu adalah solar atau yang biasa sudah dikenal dengan surya, energi surya. Kemudian angin, energi angin. Lalu selanjutnya air, energi air, geothermal. Ini potensinya juga cukup besar, bisa menghasilkan 70 gigawatt atau sekitar 0,3% dari kebutuhan energi global untuk saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah biomass. Biomass juga merupakan bisa jadikan energi. Energi biomass, energi yang bersumber dari sisa-sisa pembuangan ya, misalnya pembuangan sampah atau kotoran hewan, ini juga bisa dijadikan energi. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau tadi cerita mengenai energi di seluruh dunia. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Potensi apa yang dimiliki oleh eh, energi terbarukan yang adanya di Indonesia? Yang pertama untuk energi surya. Untuk energi surya ini hampir seluruh ya, seluruh wilayah wilayah Indonesia dari ujung sampai akhir, dari Sabang sampai Merauke ini hampir semuanya tersinari atau dikenai oleh cahaya matahari. Diperkirakan potensi energi surya di Indonesia ini mencapai 207,505 megawatt atau sekitar 2,2 juta per tahun. Gigawatt ya, gigawatt hour per tahun. Jadi ini merupakan data nilai kuantitatif energi tersebut. Jadi kalau misalnya ini dimanfaatkan secara maksimal ya, secara baik, bisa menghasilkan sekitar itu 2,2 juta, dua setengah juta gigawatt. Itu besar sekali, cukup besar ya per tahunnya. Kemudian angin juga ada di Indonesia dari hampir semua daerah ya, walaupun angin yang mengalir ini fluktuatif, tapi hampir semua daerah yang ada di Indonesia pernah dilalui yang namanya aliran angin. Jadi kalau diperkirakan ini nilainya 70.000 gigawatt per hour per tahun ya, gigawatt per tahun. Kemudian energi air, untuk air potensinya juga ada, dimiliki di Indonesia, diperkirakan 330
tera, malah lebih besar ya, 330 terawatt per tahun. Karena lautan di Indonesia itu kan cukup luas ya, kalau diberdayakan di sepanjang sekeliling pulau itu memiliki potensi potensi untuk menghasilkan energi yang berasal dari energi air. Kemudian geotermal. Untuk geotermal di Indonesia juga bisa menghasilkan sekitar 29,5 gigawatt atau sekitar 13% dari potensi global. Dari potensi global itu ya 13%-nya itu ada di Indonesia, ya sisanya terdistribusi di luar negeri. Nah, potensi-potensi ini yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti solar panel, energi surya, wind turbine, turbin angin, energi air, water turbine ya, turbin air, atau tidal turbine yang ada di dalam air, di dalam laut. Kemudian energi geothermal. Lalu yang selanjutnya adalah biomas. Nah, biomas juga bisa dimanfaatkan dari hasil-hasil limbah pertanian, seperti limbah kelapa sawit, kemudian ada limbah ampas jagung ya, atau limbah jagung pertanian. Dari hasil pertanian jagung juga menghasilkan limbah batang jagung. Nah, itu juga merupakan biomas yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Ya, nah kita akan coba mulai dari bagian yang ini ya. Ini merupakan surya, tenaga yang dihasilkan dari cahaya matahari. Ini cukup besar potensinya, 2,5 juta gigawatt per tahun. Lalu bagaimana surya atau energi surya ini bisa berfungsi? Yang pertama harus mengetahui karakteristik terlebih dahulu, seperti apa cara kerja dari solar panel atau energi surya tersebut bisa melakukan pengkonversian atau mengubah energi. Nah, ini adalah gambar dari sel surya atau panel surya. Ini seringkali ditemukan ya, atau dijumpai di rumah-rumah atau di pinggir jalan. Ini sudah banyak mempergunakan ini untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian di bagian selanjutnya, apa saja yang menjadi aplikasi yang bisa difungsikan ya untuk panel surya tersebut. Yang pertama, yang sudah dari dulu ya, sudah sering kali digunakan, sudah menggunakan solar panel ini untuk kalkulator atau alat hitung yang berfungsi dari kemanfaatan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari bisa mengeluarkan, atau kalkulator tersebut bisa berfungsi, bisa dihidupkan. Tapi ini juga bisa difungsikan juga karena sumber energi yang dibutuhkan untuk kalkulator itu kan kecil ya, hanya berapa watt. Jadi menggunakan cahaya lampu juga ada yang sudah bisa berfungsi, bisa dihidupkan. Jadi didekatkan dengan cahaya lampu, maka kalkulator tersebut bisa dihidupkan.
Kemudian peralatan-peralatan lain seperti PJU, penerangan jalan umum, ini sering dijumpai. Nah, ini juga solar panel ya. Lalu di sistem perumahan, di perkantoran atau di gedung atau di tempat tertentu sudah ada yang memasang eh, panel surya tersebut. Nah, ada beberapa jenis dari PLTS yang biasa disingkat dengan pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang masuk dalam kategori jenis PLTS-nya ini berupa tersebar. Tersebar artinya dipasang di tiap rumah. Jadi bisa dilihat di ilustrasi gambar. Ini ada rumah satu, rumah dua ya, rumah ketiga dan rumah empat. Ada rumah empat ilustrasi dari gambar. Antara rumah satu dengan rumah dua ini tidak saling terhubung, jaringannya tidak saling terkoneksi. Jadi masing-masing tiap rumah hanya memanfaatkan panel ini satu panel, kemudian ini ada panel lagi dan di bagian ini satu panel. Nah, jadi saling berdiri sendiri. Sehingga dinamakan jenis PLTS tersebar. Dipasang di tiap rumah, lokasi tersebar dengan kapasitas kecil. Karena kapasitasnya ukurannya kecil, ukuran dari panel surya tersebut. Lalu yang berikutnya ada yang terpusat. Nah, ini yang kedua. Ini yang terpusat. Terpusat, off-grid, dan on-grid. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini kan satu-satu ya di rumah. Kalau yang terpusat, ya ini disediakan lahan khusus atau tempat khusus ya. Jadi ada lahan khusus atau lapangan atau tempat khusus untuk memusatkan atau meletakkan panel surya tersebut. Untuk sistem terpusat, kondisinya ada yang off-grid, ada yang on-grid. Apa yang membedakan? Yang membedakan untuk yang off-grid, jadi terputus ya, tidak terhubung dengan PLN. Jadi kalau off-grid ini kondisinya putus atau tidak terhubung dengan PLN. Jadi tidak ada jaringan PLN sama sekali. Jadi tidak ada jaringan. Jadi hanya memanfaatkan 100% panel surya itu off-grid. Lalu ada kondisinya on-grid. Nah, kalau on-grid ini 50-50. On-grid itu 50%, 50%, 50%, 50%. Ini 50%-nya dari PLN, terus 50%-nya panel surya. Siang hari menggunakan panel surya, kemudian malam hari menggunakan jaringan dari PLN. Itu on-grid. Jadi 50%, 50%. Nah, kemudian kalau yang off-grid yang tadi hanya 100%. Nah, lalu bagaimana dengan kondisinya yang hybrid? Nah, hybrid ini campuran. Hybrid merupakan campuran atau yang biasa dikenal dengan mixing, campuran. Dicampur dengan apa? Bisa saja dengan pembangkit yang lain. Ada yang bersumber dari diesel. Ya, ini bisa menggunakan genset ya, dari diesel, mesin solar,
atau mesin motor bensin juga bisa digabungkan dengan panel surya. Ketika siang hari menggunakan solar panel, ketika malam hari menggunakan genset. Itu campuran hibrid. Lalu bisa juga dihibridkan dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini mikrohidro ya posisinya biasanya terletak di daerah tinggi ya, di daerah puncak. Ini ada air terjun atau ada saluran air yang mengalir sehingga bisa kombinasi dengan panel surya. Lalu bisa juga dihibridkan, dicampurkan dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ini bayu ini artinya tenaga angin. Jadi pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB atau PLTA itu hampir sama. Untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga angin, Makanya gue juga bingung tuh. menggunakan hibrid. Jadi ada wind turbine, ada turbin angin dikombinasikan. Misalnya pada angin kuat menggunakan tenaga angin, lalu ketika anginnya rendah terkoneksi ke panel surya. Nah, untuk kondisi seperti ini kita harus membutuhkan yang namanya media simpan, media simpan. Ya, media simpannya itu adalah baterai. Nah, karena kalau kondisi hibrid PLTMH dengan solar panel ini kalau tidak disimpan atau langsung dipergunakan kan akan mengalami kesulitan ya. Misalnya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ketika musim hujan yaitu lagi banyak-banyaknya air lagi berlimpah, tetapi di musim iklim tropis ada musim kemarau, maka perlu dicarikan alternatif untuk menyimpan energi tersebut. Jadi pada saat lagi banyaknya aliran air, debit aliran air lagi tinggi, maka proses penyimpanan ada sebagian yang disimpan energinya, kemudian ada sebagian lagi bisa dipergunakan secara langsung. Ini media ini yang seringkali masih sangat perlu dibutuhkan untuk menyimpan energi tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, bagaimana energi atau sinar matahari diterima oleh permukaan bumi. Jadi ini ada ilustrasi gambar. Di tampilan di sini ada solar radiation. Jadi panas matahari sampai ke bumi terjadi secara radiasi. Jadi tidak ada penghubung ya atau media perambatan secara langsung atau berupa alat gitu, tidak ada. Jadi merambat secara langsung panas matahari sampai ke bumi. Nah, permasalahannya adalah energi sinar matahari diterima oleh permukaan bumi sebesar 65. Jadi yang masuk ke permukaan bumi itu hanya 65%. Sisanya terpantul keluar. Nah, tapi berbahaya juga kalau misalnya yang diterima 100%. Ya, apa yang akan terjadi ya pasti bumi akan menimbulkan panas yang tinggi. Nah, ini dihitung 65%, sisanya keluar ke ruang angkasa, terefleksi oleh atmosfer 34%. Dari 65% inilah yang dikonversikan oleh solar panel tersebut. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana
ilustrasi panjang gelombang. Ini ada wavelength dengan satuan nanometer. Nano itu ya ukurannya udah kecil sekali ya. Kemudian panjang gelombang terhadap spectral irradiation. Grafiknya seperti ini. Pada saat posisi cahaya matahari di sunlight, di cahaya matahari on at the top of the atmosphere, di dekat atmosfer, ini panjang gelombangnya diperkirakan ya kalau ditarik garis ke bawah ya sekitar 500 nanometer dengan tingkat spektral radiasinya di atas 1,5 watt per meter kuadrat untuk gelombangnya per nanometer ya. Nah, kondisi ini akan turun, panjang gelombangnya akan turun. Ini tadi berada di atmosfer, kemudian turun black body spectrum. Ini di antara pertengahan atmosfer tersebut. Lalu akan turun lagi radiasinya akan turun. Nah, posisi radiasi yang ada di bumi yang diperkirakan yang diterima oleh bumi itu ya kondisinya ada di radiation at sea level, di atas permukaan laut. Itu diperkirakan antara 1.500-an ya, sekitar 1.500 atau sekitar 1.600 ya, di bagian ini. Ini adalah panjang gelombang yang diterima oleh solar panel tersebut. Lalu nilai radiasi yang diterima ini spectral irradiation-nya. Jadi nilai radiasi yang diserap oleh panel surya nilainya sebesar ini. Nah, inilah yang dikonversikan oleh solar panel tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya melihat intensitas besarnya radiasi matahari di seluruh permukaan bumi ya. Ini gambarnya itu ya ada hampir semua negara yang terlihat ya. Ini posisi Indonesia itu ada di bagian ini. Nah, ini posisinya ada di situ, terletak pada iklim tropis. Jadi kita ada di bagian ini. Iklim tropis ya dua ya, ada hujan dan ada kemarau. Nah, dari nilai legend yang ditampilkan, ini legendnya ini kalau diperbesar ini nilainya maksimal 2.200 sampai 2.500 untuk intensity. Jadi panas yang intensitas radiasi yang diterima itu yang paling besar itu ya bisa dilihat dari ini ya, warna yang ditampilkan. Nah, di warna-warna ini mungkin bisa memberikan nilai yang lebih maksimal. Maksudnya ketika dikonversikan menggunakan panel surya itu, jika dibandingkan ya posisi peletakan di sini jika dibandingkan dengan yang ada di daerah yang berwarna merah, itu akan lebih optimal. Cahaya matahari, intensitas radiasi yang diterima akan lebih banyak jika dibandingkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ini nggak menutup kemungkinan bahwa
di daerah ini juga bisa menerima cahaya. Nah, cahaya yang ada di daerah sini juga sudah bisa dikonversikan. Sudah bisa dikonversikan cahayanya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, lalu di mana PLTS bisa dipasang? Kalau misalnya kembali lagi ke ini ya, ke cerita intensitas radiasi matahari di wilayah Indonesia. Untuk PLTS bisa dipasang, Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu setiap hari ya, dari sini, dari ujung sini sampai sini, setiap tahun selalu dilalui oleh cahaya matahari. Jadi matahari itu selalu bersinar. Jadi belum pernah ada di daerah didapatkan misalnya di Indonesia di daerah apa gitu. Misalnya 24 jam selama 24 jam malam terus. Itu belum pernah ada pemberitaan ya misalnya di daerah mana gitu ada yang memberitakan bahwa di wilayah Indonesia selama 24 jam terjadi malam hari. Itu belum pernah ada. Nah, karena belum pernah ada artinya matahari bersinar terus sepanjang tahun walaupun bergantian. 12 jam malam, 12 jam siang. Ada perbedaan waktu antara siang dan malam. Memiliki radiasi harian rata-rata kalau di average dari sini, ini kalau rata-rata itu ya dihitung ya radiasi yang ada di daerah ini, di daerah sini, kemudian dihitung di rata-rata radiasinya itu 4,8 kilowatt hours per meter kuadrat. Jadi bisa dibayangkan zona dengan luas M kuadrat ya ini M kuadrat itu luas. Jadi bisa dibayangkan misalnya ini luas dengan luas katakanlah bentuknya seperti ini ada luas ya dengan panjang 1 meter ini 1 meter. Jadi kalau dihitung luas 1 meter kuadrat. Nah, luas yang 1 meter kuadrat dengan panjangnya 1 meter, lebar 1 meter ini bisa menerima radiasi yang ini ya, luas 1 meter kuadrat itu bisa menerima radiasi rata-rata 4,8 kilowatt. Cukup besar ya. Karena kalau listrik rumah itu kan ya berapa kalau PLN itu 1.300 ya, 1.300 watt atau 1.500 atau 2.000, 2.500, 2.000 watt. Ini 4,8 kilowatt. Ya, artinya kalau misalnya ini adalah luas penampang dari panel surya, dari solar panelnya 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter, ini bisa mendapatkan nilai seperti itu. Jadi kalau dikonversikan ya cukup besar ya nilai solar panel yang bisa di apa radiasi yang bisa diterima. Nah, sistem PLTS dapat dipasang di mana selama lokasi terkena langsung sinar matahari. Ini juga menjadi bagian penting lagi karena walaupun ada cahaya matahari, tetapi cahaya matahari itu tidak secara direct atau tidak langsung, maka energi surya menghasilkan tegangan, tetapi nilai arus listrik yang dikeluarkan lebih kecil ya, kecenderungannya lebih kecil.
bisa nilai nilai arus listrik yang keluar itu hanya 0,05 ampere atau hanya 0,1 ampere. Tapi kalau misalnya cahayanya langsung direct itu bisa arus yang keluar itu cukup besar, bisa di atas 1 ampere atau bahkan bisa 2 ampere sampai 5 ampere bahkan lebih. Nah, ini nilai bagian tersebut yang menjadi bagian penting pada saat memasang solar panel. Pastikan cahaya listrik tersebut terkena langsung oleh sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan. Bayangan ini bisa saja didapatkan dari bayangan tinggi gedung bertingkat, jadi terhalang oleh gedung, atau bayangan ini dihalangi oleh pohon yang lebih tinggi sehingga tertutup dan menghasilkan bayangan, atau bayangan juga ditimbulkan atau ditutupi ya, tertutup oleh objek yang lain. Misalnya ditutupi oleh kotoran atau ada bagian debu yang menempel atau bagian kotoran yang menempel sehingga menghasilkan shadow atau bayangan pada benda tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah sistem dari PLTS secara singkat atau secara mudah. Sederhananya itu yang pertama terdiri dari modul. Ini ada modul surya atau solar cell, solar panel. Ya, tampilan gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Sekarang macam-macam ya modulnya. Ada yang modulnya sudah fleksibel, bisa ditekuk sampai 285. Sampai 285 derajat. Jadi tidak patah sampai bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang modulnya bisa dibuat seperti lipatan. Jadi ada sambungan-sambungan, jadi bisa dilipat sampai 7 lipat, 8 lipat, atau ada 5 lipat menjadi lipatan kecil. Kemudian pada saat mau dipergunakan, lipatan tersebut dibuka, dibentangkan. Lipatan tersebut terbuka untuk bisa menangkap cahaya matahari. Kemudian yang bagian berikutnya controller. Controller ini fungsinya untuk mengontrol solar panel. Ini ada fungsinya. Fungsi dari controller ini mengontrol kelebihan kelebihan misalnya tegangannya overshoot terlalu besar, misalnya cahaya mataharinya lagi tinggi, kemudian kalau tidak dikontrol kan bisa menyebabkan peralatan yang terkoneksi dengan solar panel tersebut bisa menjadi rusak karena tegangannya maksimal. Jadi misalnya kalau peralatan tersebut bisa dihidupkan dengan tegangan misalnya melakukan charging ya, atau melakukan pengisian untuk handphone, tegangan standarnya itu 5 volt. Karena overshoot, tidak ada kontrol solar charger, matahari lagi cerahnya, tegangannya ternyata bisa sampai 12 volt atau 10 volt ya, yang menyebabkan akhirnya peralatan tersebut menjadi rusak. Nah, inilah fungsi dari solar charger tersebut. Fungsinya untuk pertama utamanya itu adalah mengontrol tegangan ya. Mengontrol tegangan, kemudian
arus maksimal juga bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya standarnya itu dari solar charger ini, nanti kan ada tertulis di bagian kontrol tersebut tegangan maksimal, kemudian arus maksimal sampai berapa ampere atau tegangannya sampai berapa volt yang bisa dikeluarkan. Lalu yang berikutnya adalah baterai. Untuk baterai ini merupakan bagian yang penting. Media ini ya media penyimpan, walaupun solar panel juga bisa langsung dipergunakan secara langsung, bisa langsung ngecas handphone, melakukan charging atau menghidupkan lampu secara langsung. Tapi kalau tidak disimpan kan, ya ini kembali lagi ke kondisi tadi, 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, inilah yang menjadikan panel surya tersebut perlu adanya baterai. Jadi kalau misalnya cahaya matahari itu 24 jam keluar terus, ya mungkin saya rasa baterai juga nggak terlalu dibutuhkan karena matahari keluar selama 24 jam. Tapi kan nggak ada juga daerah yang tidak adanya malam. Jadi karena kan bumi ini selalu berputar ya secara rotasi, mengalami putaran. Pada saat berputarnya itu tidak terkena sinar matahari, maka terjadilah malam hari. Inilah fungsi dari baterai. Baterai itu ya untuk mengantisipasi ini adanya kondisi pada malam hari. Lalu yang berikutnya distribusi. Distribusi itu ya panel penghubung atau panel distribusi seperti boxnya atau kotak pendistribusian dari energi yang didapatkan, yang diperoleh dari baterai, kemudian terkoneksi ke inverter. Inverter ini opsional ya, bisa dipakai atau tidak. Ini pilihan untuk bagian ini opsional. Opsional ini inverter ini ya tujuannya untuk menaikkan tegangan dari baterai ya. Jadi kalau misalnya baterainya itu 12 volt, lalu antara baterai dengan jarak yang akan dihubungkan, untuk beban yang akan dihubungkan, misalnya ingin menghidupkan lampu atau menghidupkan peralatan-peralatan elektronik, jaraknya cukup jauh. Karena perbedaan jarak ini kan mengurangi nilai tegangan. Jadi pemasangan kabel yang panjang itu juga menyebabkan penurunan tegangan. Nah, ini fungsinya dari inverter. Inverter itu ya tujuannya untuk bisa menaikkan tegangan. Nah, ini ya secara komponen utama dari panel surya tersebut. Yang pertama ada solar panel, kemudian ini di solar panel ini di array itu artinya semacam susunan, disusun secara bersamaan. Ini photovoltage yang disusun secara tersusun, secara rapi, seperti barisan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disusun seperti ini. Ini disebut dengan photovoltage susunan array. Kemudian susunan itu bisa dikombinasikan, mau dikombinasikan secara paralel atau secara seri. Di bagian ini panel ini bisa dikombinasikan, kombinasi secara rangkaian seri atau paralel.
paralel. Setelah dikombinasikan terhubung dengan SSC. SSC ini ya ini singkatan dari Solar Charge Controller. Itu merupakan singkatan. Terhubung dengan panel DC untuk disimpan di baterai, inverter untuk menaikkan tegangan, lalu didistribusikan. Kemudian ini JTR, jaringan transmisi, dan beban. Beban ini ya macam-macam, beban lampu, televisi, kemudian pompa, kemudian bebannya itu AC, dan lain-lain. Itu adalah beban yang bisa dipergunakan. Nah, penggunaan PLTS ini kalau diklasifikasikan pembangkit listrik tenaga surya ini sudah banyak ya dipergunakan. Di pemerintahan juga sudah ada, lembaga non pemerintahan berarti swasta ya. Ini juga menggunakan sistem PLTS. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah juga ada sudah mempergunakan ini PLTS. Daerah perkebunan swasta, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan jagung, kemudian buah-buahan juga sudah banyak. Tempat pariwisata, wisata pegunungan ya, atau wisata daerah pantai itu banyak yang sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa digunakan? Yang pertama, mengapa PLTS? Yang pertama, Indonesia berada di khatulistiwa, di mana penyinaran matahari ada sepanjang tahun. Tadi sudah diceritakan 12 jam malam, 12 jam siang. Jadi setiap hari itu selalu ada cahaya matahari yang bersinar. Sehingga PLTS tersebut bisa digunakan. Ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi. Solar panel tidak mengeluarkan gas buang, tidak mengeluarkan gas beracun, gas berbahaya, berbeda dengan proses combustion, proses pembakaran. Inilah yang menjadikan mengapa pembangkit listrik PLTS tersebut masuk dalam kategori ini ramah lingkungan. Jadi tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya, seperti mengeluarkan gas CO, karbon monoksida, NOx, sulfur, belerang, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya dapat menghasilkan arus DC atau AC. Untuk panel surya ini standarnya sih dia keluarkan ini ya, direct current AC, DC ya, direct current. Ada DC itu ya plus minus, positif negatif. Jadi kalau masangnya itu jangan sampai terbalik. Kalau misalnya terbalik ya positif terbalik ke negatif, ya itu berbahaya. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, lalu yang kemudian AC ini alternating current. Alternating current ini kondisinya bisa bolak-balik, bisa terbalik, jadi bisa dilakukan. Nah, untuk merubah AC ke DC ini dibutuhkan konverter, ada alat khusus lagi namanya konverter, mengkonversikan dari DC ke AC atau dari AC ke DC. Lalu yang selanjutnya memiliki bagian yang tidak bergerak. Di solar panel kan kalau diperhatikan walaupun terkena cahaya matahari, sel-sel yang ada di solar panel tersebut tidak mengalami perpindahan
secara visual ya, dilihat secara langsung, tidak berpindah atau tidak bergerak. Nah, sehingga memudahkan dan meminimalisir biaya pemeliharaan. Jadi pemeliharaannya lebih mudah jika dibandingkan dengan misalnya objek yang mengalami pergerakan. Kalau di panel surya kan, kalau perawatannya ya paling melakukan pembersihan, dielap solar panelnya setiap berapa bulan sekali, tergantung dari posisi penempatan. Kalau misalnya ditempatkan di daerah yang sedikit polusinya atau debu yang dihasilkan di daerah tersebut kecil, sedikit sekali, ya bisa bisa lebih lama untuk pembersihan. Tapi kalau misalnya panel surya ini diletakkan di pinggir jalan, diletakkan di dekat industri yang mengeluarkan debu dari hasil limbahnya. Ini harus sering dilakukan pembersihan. Nah, ini merupakan penggunaan PLTS di pemerintah, non-pemerintah, BUMN, swasta, perkebunan, pariwisata, tambang, masyarakat, dan keperluan yang lainnya. Lalu bagaimana cara kerja PLTS? Untuk cara kerja PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC. Jadi kalau yang menggunakan solar panel, ini outputnya DC. Arus listrik yang keluar itu adalah DC. Kemudian kalau mau dirubah ke AC berarti membutuhkan konverter. Jadi perlu menambahkan perangkat baru ya, atau perangkat khusus namanya konverter, merubah DC ke AC. Selanjutnya solar charge controller atau SSC mengatur listrik DC untuk bisa disimpan di baterai. Ini ada fungsinya. Fungsinya mengatur listrik. Karena kalau misalnya tegangannya terlalu tinggi, sedangkan baterainya hanya mampu 12 volt ya, atau ada yang baterai 5 volt, tegangan misalnya tegangan yang keluar 30 volt. Ini kalau tidak dikontrol dengan ini SCC, solar charge controller, bisa menyebabkan baterai tersebut menjadi rusak elemennya. Di baterai itu kan ada elemen penyimpanan ya, elemen-elemen yang dipergunakan untuk menyimpan energi listrik tersebut. Baterai memiliki sejumlah kapasitas daya untuk menghidupkan beban, terutama di waktu malam. Jadi setelah disimpan, baterai tersebut menyimpan energi, dan energi ini bisa digunakan di malam hari. Inverter mengubah listrik DC menjadi AC. Ini inverter juga. Inverter itu sama saja ada konverter ya, konverter. Di inverter juga ada fitur ya, bisa melakukan pengubahan. Selain menaikkan tegangan, juga bisa melakukan pengubahan listrik DC menjadi AC. Beban dapat berupa listrik DC maupun listrik AC. Ini tergantung dari peralatan elektronik. Ada alat elektronik yang hidup dengan DC, dan ada peralatan elektronik yang bisa dihidupkan dengan AC. Dan peralatan tersebut tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya kalau dari pabrikasinya standarnya adalah dihidupkan dengan DC, lalu dihubungkan dengan AC, ya itu juga akan rusak peralatannya. Begitu juga yang sebaliknya,
yang dari pabrikasi peralatan tersebut ketika dibuat eh, hidupnya dengan AC, arus AC, tapi dihubungkan dengan DC, ini juga tidak bisa berfungsi, tidak bisa dihidupkan. Ya, lalu yang berikutnya untuk tampilan share screen-nya stabil ya, suaranya bisa jelas terdengar. Jelas. Ya, nah ini adalah merupakan aplikasi dari PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang masuk dalam kategori skala besar. Yang pertama itu skala besar di atas 1 MW, 1 megawatt. Kalau dia sudah PLTS ini sudah bisa menghasilkan di atas 1 megawatt, ya itu udah skalanya udah skala besar ya untuk menghasilkan. Lalu yang selanjutnya skala menengah 1 kilowatt sampai 1 megawatt untuk range skalanya. Ini skala menengah 1 kilo sampai 1 megawatt. Kemudian skala kecil kurang dari 1 kW, kurang dari 1 kilowatt. Seperti penggunaan di solar kit, PJU, penerangan jalan umum, ini sering ditemukan ya atau dijumpai di pinggir, di samping jalan tol. Ini banyak sudah dipasang di samping atau di pinggir jalan tol, samping jalan ini banyak ditemukan. SHS Solar Home System untuk kebutuhan di rumah, televisi, AC, kemudian kulkas, lampu dan lain sebagainya. Warning light, lampu pengingat atau traffic light, lampu lalu lintas ya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu traffic light, lampu jalan. Sudah banyak menggunakan PLTS. Kemudian ada yang juga digunakan PLTS ini bisa berfungsi untuk penjernihan air atau berguna khusus untuk memompa air. Memompa air, jadi siang hari karena ada cahaya matahari, pompa berfungsi mengisi tangki sampai penuh. Kemudian ketika tangki sudah penuh di malam hari baru bisa dipergunakan air tersebut. Kemudian ada juga solar panel atau PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya ini dipergunakan untuk aplikasi khusus. Aplikasi khusus ya ada yang digunakan di puskesmas, BTS menggunakan solar panel dan lain-lain. Ini lain-lain itu ada yang solar panelnya portable yang bisa ukurannya kecil ya, yang bisa dilipat, itu misalnya dibawa ke puncak atau ke tempat pergunungan, kalau misalnya melakukan perkemahan atau camping, sedangkan di daerah perkemahan atau camping tersebut sulit untuk mendapatkan akses listrik untuk listrik secara langsung, ini bisa menggunakan panel surya tersebut. Ya tinggal dibawa, nanti siang hari ketika peralatan camping tersebut atau peralatan perkemahan tersebut dibentangkan, siang hari bisa membuka panel surya dan malam hari bisa menghidupkan panel tersebut untuk menyalakan lampu. Solar panel tersebut difungsikan, disimpan energi listrik untuk menyalakan lampu. Ya, itu adalah gambaran mengenai PLTS. Aplikasi PLTS ada skala besar,
menengah, kecil, kemudian FASOS ya. FASOS ini fasilitas sosial atau fasilitas umum. Lalu di bagian selanjutnya untuk aplikasi khusus. Nah, untuk PLTS skala menengah ini ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi di bagian ini seperti ini. Ilustrasi gambar atau fotonya. PLTS dengan kondisinya itu ada 5 kWp ya. Itu merupakan singkatan pembangkit listrik tenaga surya 5 kilowatt P. P itu artinya peak. Peaknya artinya puncak. Peak itu sama saja dengan puncak. Jadi yang dimaksud dengan PLTS 5 kWp itu beban, bukan beban, maksudnya puncak energi listrik atau daya listrik 5 kWp itu adalah maksimalnya 5. Dan dia tidak bisa misalnya sampai 6 atau 7, maksimal 5 atau lebih dari itu ya. Paling ada plus minus dan tidak terlalu jauh plus minusnya. Karena yang perlu diperhatikan pada saat membeli solar panel ini, coba dilihat keterangannya, ada penjelasan plus minus toleransi. Toleransinya berapa? Toleransinya itu ada yang panel suryanya menuliskan 3%, kemudian ada yang menuliskan 5%. Nah, yang dimaksud dengan 3% dan 5% ini misalnya 3%, ya 3% dari 5 ini. Jadi nanti ketika beban puncak 3% dari 5 dikali 5 ya. Jadi kalau dihitung ini 5 dikali 3%. 5 kali 3% kan 5 kali 3 per 100 ya. Ini 15 per 100 atau kalau dibagi 0,15. Nah, 0,15 ini ditambahkan dengan 5 ditambah 0,15. Jadi maksimalnya itu dia akan kelebihan daya listriknya 5,15 watt. Nah, plus minus. Jadi kalau lagi tinggi ya 5,15 watt, kemudian bisa turun tinggal dikurang, berarti 5 dikurang 0,15. Itu adalah nilai plus minusnya. Jadi nanti bisa lihat di ini toleransinya. Jadi kalau misalnya toleransinya semakin kecil, artinya kestabilan naik turunnya daya listrik yang dikeluarkan itu lebih cenderung stabil. Jadi kalau misalnya ini ada yang mengeluarkan toleransinya 3%, 5%, misalnya 10%, semakin tinggi kurang stabil. Jadi kalau semakin kecil nilainya, toleransinya 1% itu daya listrik yang dihasilkan akan lebih stabil keluarannya. Nah, lalu yang berikutnya, yang selanjutnya ini hanya variasi ya. Ada variasi 5 kW, 10 kW, peak 15, 20 kW peak. Ini untuk 5 kW ini bisa dipergunakan, diperkirakan ya,
Ini bahasanya juga plus minus, kurang lebih, ya bisa kurang, bisa lebih, ya lebih juga jangan terlalu banyak, misalnya lebih sampai 2 kali lipat itu juga terlalu besar. Plus minus 30 rumah untuk 5 kilowatt per peak. Ini daya yang dihasilkan 300 watt per unit. Jadi ini kalau diilustrasi dari gambar, ini unit 1, unit 2, unit 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 kali 3, 2400 watt. 2400 watt. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 panel surya yang dipasangkan. Bisa menghasilkan daya listrik 2400 watt. Ya, lalu yang berikutnya untuk ini skala menengah ya, skala menengah. Kemudian ada solar home station. Ya, ini hanya kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah ya ada yang kebutuhannya itu tidak terlalu besar. 50 watt, 80 WP ya, 80 watt peak, 100 watt peak. Bisa menghidupkan ini 5 unit LED lampu, kemudian peralatan elektronik lainnya juga bisa dihidupkan. Kemudian untuk proses atau peletakan pemasangannya ini seringkali digunakan yang solar home station ini untuk daerah terpencil, dikatakan terpencil ya akses PLN belum masuk atau sulit masuk ke sana. Pulau-pulau kecil, daerah yang tidak terjangkau, PLN, kompleks wisata juga ada yang mengkombinasikan on-grid antara panel surya dengan listrik dari PLN. Perumahan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari solar panel home station. Nah, ini merupakan bagian dari solar panel kit. Dikatakan kit ya kecil ya, kecil atau portable atau mudah dipindah-pindah karena size-nya juga kecil. Ini ukuran kecil. Ukuran paling ya ukuran minimal ya. Ada 20 cm, kemudian 20 misalnya 40 cm. Bersifat mandiri, dapat dipasang per unit, mudah dalam pemasangan, dapat digunakan hingga 24 jam, digunakan untuk pengisian telepon juga bisa, menjadi alternatif untuk pengganti lampu. Lampu kalau dulu ada namanya lampu Petromax, menggunakan lampu untuk malam hari, ini digantikan menggunakan solar panel. Nah, di sini ada tulisan yang namanya mono ya, mono kristalin. Ada monokristalin, ada polikristalin. Jadi pada saat memilih panel surya tersebut, ada yang tipe panel suryanya terbuat dari monokristalin dan ada dari polikristalin. Untuk yang monokristalin memiliki nilai efisiensi lebih tinggi. Jadi kalau dituliskan mono lebih besar nilai efisiensinya jika dibandingkan dengan polikristalin. Tapi yang membedakan dari sisi harga. Kalau misalnya harganya lebih mahal ya, untuk mono itu lebih
lebih mahal harganya, biaya harganya jika dibandingkan dengan polikristalin. Kemudian lalu selanjutnya untuk panel surya ini digunakan untuk PJU, tenaga surya, variasinya macam-macam. Ini bisa dilihat di bagian ini. Kalau menemukan gambar seperti ini ya berarti peralatan tersebut sudah menggunakan solar panel. Jadi sudah memakai solar panel. Ada yang sudah bisa 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt, 60. Ini variasi, ini hanya variasi saja sesuai dengan keperluan, kebutuhan atau lampu yang ingin dipergunakan. Banyak ditemukan yang pertama di pinggir jalan, lampu taman, lampu dermaga. Dermaga ini ya kapal air ya, kapal laut ya, di dermaga, lapangan parkir, penerangan wisata, perkebunan dan pertambangan. Ini banyak sekali didapatkan gambar seperti ini. Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, lalu yang berikutnya adalah paket navigasi untuk penerangan kapal. Nah, ini merupakan solar panel. Solar panel untuk navigasi kapal. Bisa dipergunakan pada kapal dengan kapalnya itu kapal nelayan ya. 10 sampai 20 GT. GT itu adalah gross tonnage. Sepuluh sampai 20 GT kapal hobi, kapal keperluan ya. Ya, ini untuk hobi memancing, kapal hiburan, kapal patroli laut, kapal operasional pelabuhan. Jadi sudah banyak menggunakan energi matahari. Karena kalau di laut kan sangat sulit ya terhubung dengan listrik PLN, apalagi berada di pertengahan laut. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan atau ada diskusi? Jadi tadi menceritakan mengenai energi terbarukan. Energi terbarukan itu ya berasal dari solar panel atau cahaya matahari yang dikonversikan di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya untuk sore hari ini pertemuan mata kuliah energi terbarukan. Lalu di bagian akhir jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran karena absensi kehadiran itu nanti sebagai input ya untuk absensi perkuliahan untuk mata kuliah energi terbarukan.